Bangun Jemaat Tuhan, setelah kita merayakan dan memperingati akan hari kematian dan kebangkitan Yesus, maka kita akan mempelajari satu topik konseling Tuhan Yesus kepada Simon yang saya ambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Kebenaran membimbing hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Kebenaran. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Konseling Tuhan Yesus kepada Simon. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17a. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Ayat 17b sampai 18, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah jadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Sekalian kita akan mempelajari bagian ini satu demi satu. Yang pertama kita tahu bahwa Yesus melakukan berbagai macam pelayanan. Baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya pribadi. Berbagai macam pelayanan. Namun Yesus juga sebagai sang konselor agung. Dia bukan saja berkhotbah, dia pengajar. Dia berkhotbah kepada ribuan orang dalam khotbah di bukit ya. Tapi Yesus juga melakukan pelayanan yang sifatnya pribadi. Ini satu hal yang penting bagi hamba-hamba Tuhan. Kita bukan hanya memperhatikan pelayanan yang sifatnya luas, umum, di mana banyak orang datang mendengarkan pengajaran atau khotbah kita. Tapi kita mengikuti teladan Yesus. Yesus menjadi konselor agung. Ya, kita bandingkan nih Yesaya 9 ayat 5b. Ya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, penasehat, wonderful counselor. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Yesus mengkonseling Nikodemus yang datang pada malam hari. Yesus mengkonseling perempuan Samaria ya pada siang hari. Ya, pada siang hari. Dan Yesus mengkonseling Simon. Ya tentunya banyak contoh lagi, tapi saya hanya menyebutkan tiga hal saja. Yesus mengkonseling Simon sebagai kandidat pemimpin gereja perdana di Yerusalem. Kandidat pemimpin gereja pertama di Yerusalem, Simon itu. Yang kedua kita mempelajari, Yesus itu menyapa murid-muridnya dengan kasih dan kekuatan. Ya, ada orang mengasihi tapi sayang kurang kuat energinya. Ada orang kuat, gagah, hebat energinya tapi sayang kurang mengasihi. Tapi Yesus tuh menggabungkan dua hal nih. Dia menyapa murid-muridnya dengan kasih dan kekuatan. Lihat ayat 5a. Tanya Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak," dalam bahasa Yunani adalah paidia, "adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Kata paidia di sini adalah infant, bayi. Aneh ya. Padahal yang disapa tuh bukan infant lagi. Yang disapa orang-orang yang sudah dewasa. Tapi Yesus menyapa murid-muridnya dengan kata paidia, infant, bayi itu. Di hadapan Tuhan, inilah sebabnya Yesus menyapa mereka dengan paidia, infant itu ya. Di hadapan Tuhan, para murid yang sedang bersedih hati, karena mereka tahunya Yesus tuh sudah mati disalib gitu ya. Ya, para murid yang sedang bersedih hati, dan mereka mau berbalik kepada karier yang lama. Di mana karier sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Mereka bilang, aduh sudahlah kita balik lagi. Ternyata guru kita yang begitu luar biasa itu mati disalib. Dan mereka mau berbalik kepada karier yang lama. Karena tindakan mereka itulah maka Yesus menyapa mereka dengan infant, dengan paidia. Sebagai bayi-bayi rohani mereka. Bayi-bayi rohani. Ya. Paidia itu yang labil, bayi rohani itu, bayi itu masih labil. Komitmennya, imannya. Ya. Yesus yang sudah bangkit datang menyapa mereka dengan kasih yang mengerti akan kelemahan mereka. Ini suatu hal yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang kecewa, tawar hati. Dan Yesus datang untuk menyapa mereka dengan kasih yang mengerti, understanding. Bukan menghakimi, tapi kasih yang mengerti akan kelemahan mereka. Yesus mengerti akan segala kekecewaan mereka. Ya. Namun, ia juga menyapa mereka dengan kekuatan. Dari mana saya tahu? Saya bisa beritahu itu. Dikatakan, ia bertanya dengan suara dari jarak sekitar 100 meter. Ya, 100 meter. Yohanes 21 ayat 8. Kita kalau berteriak mungkin jarak 10 meter, 20 meter. Ini 100 meter. Menyatakan Yesus yang adalah Tuhan itu memang punya kekuatan yang istimewa. Ya. Dia punya, Yesus menyapa murid-muridnya dengan kasih dan kekuatan. Ya. Oke, yang ketiga kita lihat Yesus tahu dan mau menolong kebutuhan mereka. Ada orang yang tahu tapi nggak mau tolong. Ada orang yang mau tolong tapi sayang mereka nggak tahu kalau kebutuhan kita. Ya, tapi Yesus luar biasa, tahu dan mau menolong kebutuhan mereka. Ada orang yang sudah tahu tapi tidak mau tolong. Ya, sebagian orang begitu ya. Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh ikan-ikan itu. Yesus berteriak dari jarak 100 meter itu. Ya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dikatakan jumlah ikan yang mereka tangkap itu 153 ekor ikan-ikan besar. Di sini menyatakan kemahatauan Yesus ya. Ya. Yesus tahu dan mau menolong. Ya. Oke. Di luar pimpinan Tuhan, seperti murid-muridnya ini, ya, semua kerja keras mereka semalam-malaman nggak dapat ikan, karena mereka bekerja dengan keras, tapi di luar pimpinan Tuhan. Di luar pimpinan Tuhan, semua kerja keras itu sia-sia adanya, walaupun sudah kerja keras, ngoyo, tapi sia-sia adanya. Kalau kita bekerja di luar pimpinan Tuhan. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, karena mereka sedang melakukan hal yang di luar pimpinan Tuhan. Ya. Sia-sia.
Lihat Mazmur 128 ayat 1 dan 2 dalam terjemahan sehari-hari ya. Berbahagialah orang yang takwa dan hidup menurut perintah Allah. Takwa dan hidup menurut perintah Allah. Engkau akan makan dari hasil kerjamu. Jadi hasil kerjamu, pekerjaanmu tidak sia-sia. Ya. Engkau akan makan dari hasil kerjamu, hidup makmur dan sejahtera. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Iya, kita bandingkan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Walaupun kau kerja keras, capek. Tapi kalau engkau melakukannya dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti apa yang kau lakukan itu berkenan di hati Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau melayani dengan luar biasa, capek sekali. Tapi firman Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Puji Tuhan. Ya, kecuali kalau engkau melangkah tidak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak akan percuma. Puji Tuhan. Ya, mungkin kau telah berkorban waktu, tenaga, materi. Tapi ingat janji Tuhan. Semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri ya. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk Tuhan. Semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Puji Tuhan. Oke, yang keempat. Yesus menyapa Petrus dengan nama lamanya. Padahal dalam perjumpaan Yohanes 1, ketika Yesus bertemu dengan Simon, Yesus langsung memberikan nama baru, Petrus. Tapi sewaktu Yesus telah bangkit, sebelumnya kan Simon sudah menyangkal Yesus 3 kali ya. Ya seolah-olah Yesus ambil kembali nama baru yang Tuhan berikan kepada Simon itu. Yesus menyapa Petrus dengan nama lamanya. Lihat ayat 15 Yohanes 21 ya. Simon anak Yohanes. Maksudnya manusia alamiah dengan sifat-sifat lamanya yang belum diubahkan. Manusia alamiah yang sifat-sifat lamanya belum diubahkan oleh Roh Kudus. Simon anak Yohanes. Nama Simon itu berarti mendengar. Mendengar. Ya. Nama baru, Tuhan memberikan nama baru kan. Engkau akan disebut sebagai Petrus, Petra, batu karang. Ya. Nama baru yang Tuhan berikan harus didukung oleh sikap yang baru juga. Namanya baru tapi sikapnya lama percuma. Ya. Nama baru harus didukung oleh sikap yang baru juga. Seperti orang dibaptis atau disidi biasa diberikan nama baru. Ingat ya, nama baru harus didukung oleh sikap yang baru juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi seolah-olah nama Petrus itu ditarik kembali seolah-olah ya oleh Tuhan. Kamu belum siap terima nama yang baru ini. Ya, makanya Yesus kembalikan nama yang lama, Simon anak Yohanes. Nama Petrus itu artinya batu karang. Ya, maksudnya Tuhan meminta agar Simon mempunyai sikap hidup yang teguh seperti batu karang itu. Bukan orang yang mudah menyangkali Yesus walaupun banyak tantangan. Ya. Mohon Roh Kudus menolong kita agar kita tidak menyangkal Yesus walaupun tantangannya berat. Ya. Yang kelima,
Yesus ingin agar Simon mengasihinya sebagaimana seharusnya. Yesus ingin agar Simon mengasihi Tuhan sebagaimana seharusnya. Yang pertama, pertanyaannya kan ada 3 pertanyaannya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini mengasihi aku? Nah itu makna pertama. Karena engkau akan menjadi pemimpin jemaat yang pertama. Kamu harus punya tekad dan syaratnya apa? Kamu harus mengasihi Tuhan lebih daripada mereka ini, para pengikut Tuhan Yesus yang lain, mengasihi Tuhan. Itu syarat utama bagi seorang pemimpin rohani ya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini mengasihi aku? Ya. Simon akan menjadi pemimpin gereja yang mula-mula. Kasihnya kepada Tuhan harus lebih besar daripada kasih umat Tuhan lainnya. Harus lebih besar ya, kasihnya kepada Tuhan. Jangan lupa 2 Korintus 5 ayat 14. Rasul Paulus berkata apa? Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami. Simon juga diminta seperti itu. Biarlah sikap hidupmu minta kasih Kristus menguasai hidup Simon. Karena Simon akan menjadi sokok guru daripada gereja yang mula-mula. Yang ke-B, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi semua ini? Mengasihi jalannya, mengasihi perahunya. Ya. Apa Simon sebagai calon pemimpin gereja mula-mula harus punya tekad untuk mengasihi Tuhan lebih daripada Simon mengasihi jalannya, perahunya. Ya. Lebih mengasihi Tuhan, lebih dari segalanya. Oke. Yesus menuju pada perahu dan jalan yang pernah ditinggalkan oleh Simon. Padahal Simon pernah bertekad untuk tinggalkan, kok dia balik lagi gitu. Untuk kepada dunianya yang lama. Simon ingin kembali kepada kariernya yang lama. Sebelum dipanggil Tuhan untuk jadi seorang rasulnya. Yang keenam, Yesus mengajar Simon akan kasih yang sejati, kasih yang sejati. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau agape terhadap aku? Itu dalam bahasa aslinya. Kata mengasihi itu bahasa aslinya adalah agape. Apakah engkau agape terhadap aku? Tapi jawab Simon, benar Tuhan, aku phileo kepadamu. Tuhan bertanya, apakah engkau agape? Simon menjawab, aku phileo kepadamu. Phileo. Apa bedanya agape dengan phileo? Ya. Agape adalah kasih ilahi yang tanpa syarat, yang tidak bersyarat. Jadi kalau saya simpulkan, kasih agape adalah kasih yang meskipun tanpa syarat. Meskipun engkau sudah mengecewakan aku, meskipun engkau sudah menyakiti aku tetap agape kepadamu. Ya, itu kasih yang tanpa syarat, kasih ilahi. Seorang pemimpin gereja yang tetap bertahan pelayanan selama puluhan tahun harus mohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepadanya kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape. Sedangkan phileo yang dikatakan oleh Simon itu adalah kasih persahabatan. Kasih persahabatan. Kasih yang bersyarat. Kasih yang diistilahkan dengan kasih yang kalau. Aku mengasihi engkau kalau engkau mengasihi aku juga. Aku mau memberi ini kalau engkau juga memberi kepadaku. Ya. Jadi kasih yang bersyarat. Kasih yang kalau. Tapi Tuhan berkata kalau kamu mau jadi pemimpin jemaat yang mula-mula, kamu harus minta Roh Kudus memberi kepada dalam hatimu kasih yang tanpa syarat, kasih yang meskipun, kasih yang agape. Ya. Oke, yang ketujuh,
Yesus mengkonfirmasi komitmen Simon. Konfirmasi. Komitmen Simon itu perlu dikonfirmasi. Mengapa Yesus perlu bertanya 3 kali kepada Simon? Yang pertama, karena Simon sewaktu Yesus mau disalibkan menyangkali Yesus 3 kali. Sehingga Yesus bertanya 3 kali kepada Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Yang kedua, Simon tuh orang yang kurang stabil. Padahal dia mau jadi pemimpin, dia kurang stabil. Sehingga Tuhan Yesus perlu, Simon Petrus itu perlu konfirmasi sebanyak 3 kali akan komitmennya itu. Ya. Karena Simon sebagai orang yang kurang stabil. Iya. Yang ke-8, Yesus mengajar bukti akan kasih kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kita berkata, aku mengasihi engkau Yesus. Tapi kita nggak pernah lihat Tuhan toh. Ya kecuali ada sebagian kecil orang yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan visi yang jelas dari Tuhan. Visi maksudnya penampakan Tuhan Yesus. Ada, cuma nggak banyak, sedikit aja. Nah, Yesus mengajar bukti akan kasih kepada Tuhan yang tidak terlihat. Kau berkata engkau mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tuh enggak terlihat. Buktikan itu. Ya. Iya. Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus kan akan pada waktu dia mengkonseling Petrus, ini dalam persiapan Yesus akan kembali ke surga tuh. Ya. Dan Yesus akan kembali ke surga digantikan oleh peran Roh Kudus. Roh Kudus sebagai roh. Ya. Sehingga kasih kepada Tuhan yang gak kelihatan, yang sudah naik ke surga, harus dinyatakan, dibuktikan dengan cara feed my lambs dalam ayat 15. Tapi dalam terjemahan kita sama saja ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya kita melihat feed my lambs. Kalau engkau mengasihi aku, beri makan anak-anak dombaku, lamb, anak-anak dombaku. Ya, beri makan anak-anak dombaku. Saya kasih gambar itu, anak-anak sekolah minggu ya. Iya. Yang berikutnya, kalau engkau mengasihi aku, buktikan dengan cara feed my sheep. Nah, sheep itu domba yang sudah dewasa. Beri makan domba-dombaku. Ya, jadi kalau engkau berkata mengasihi Tuhan, buktikan dengan cara memberi makan anak-anak dombaku. Feed my lambs. Kalau engkau mengasihi Tuhan, buktikan juga dengan feed my sheep. Beri makan domba-dombaku, domba-domba yang dewasa. Ya. Oke, yang ke-9. Yesus memberitahu tanda kedewasaan iman. Jadi kalau seorang berkata, bagaimana kita tahu tanda kedewasaan iman seseorang? Nah, di sini kita melihat tanda kedewasaan iman seseorang. Ayat 18. Sungguh benar kataku ini, kata Yesus ya, ketika engkau masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan pergi kemana saja engkau mau. Maksudnya kalau engkau masih kerohanian imanmu masih muda, belum dewasa. Ya. Seperti kita lihat gambar ini, sudah, yuk kita pergi ke tempat yang kita mau. Ya. Itu anak-anak muda kan seperti itu. Ya. Demikian juga kalau kerohanianmu belum dewasa, engkau masih mengikuti kemauanmu sendiri, mengikuti kehendakmu sendiri, bukan kehendak Tuhan. Ya. Nah, tapi sebagai, tapi kalau engkau sudah tua nanti, kalau engkau sudah dewasa imanmu, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain yang mengikat engkau dan membawa engkau kemana engkau tidak mau pergi. Maksudnya semakin dewasa iman seseorang, ada kerelaan untuk berkorban. Yang digambarkan dengan istilah
orang lain yang akan mengikat engkau, ya, dan membawa engkau kemana engkau tidak mau pergi. Jadi engkau harus melayani hal-hal yang mungkin kau sendiri nggak seneng melakukannya. Misal saja aku lagi jengkel sama orang-orang itu, tapi Tuhan menyuruh, ayo sampaikan firman, bimbing mereka. Walaupun dalam hati, aduh Tuhan berikan aku cinta kasih yang agape, cinta kasih yang meskipun tanpa syarat. Walaupun orang itu dalam hatiku aku nggak suka bergaul sama orang-orang itu, tapi karena Tuhan suruh, aku perlu mengorbankan gengsiku, mengorbankan akan segala berkenanan aku untuk melayani mereka. Aku mau Tuhan tolong aku. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani mereka juga. Ya walaupun secara hati aku tidak suka, tapi karena kasih agape yang menguasai aku mau melayani orang-orang itu. Walaupun secara hati aku gak suka. Itu namanya pengorbanan. Pelayanan itu perlu pengorbanan. Ya. Tanda kedewasaan iman. Kita lihat ayat 18. Tanda yang pertama, tidak egosentris. Tidak egois. Tidak bertindak untuk kesenangan pribadi saja. Kalau saudara ditanya, kenapa saudara mau mengajar anak sekolah minggu? Ya karena saya suka. Karena saya suka anak-anak. Saya senang bergaul sama anak-anak. Berarti oke. Anak kau suka, engkau melayani. Bagaimana kalau orang yang sama disuruh oleh Tuhan, biasanya kamu melayani sekolah minggu, sekarang kamu belajar untuk melayani orang-orang yang dewasa, orang-orang yang susah dilayani, orang-orang yang menjengkelkan. Aku nggak suka, ya. Atau engkau disuruh pergi ke tempat itu, seperti Yunus diutus pergi ke Niniwe. Dia lari, dia mau cari tempat lain, tapi Tuhan tangkap Yunus itu. Ya. Orang yang dewasa imannya adalah orang yang tidak egosentris, tidak egois, tidak bertindak untuk kesenangan pribadi saja. Kalau saudara mau bertumbuh pengabdianmu kepada Tuhan, saudara berkata, buatlah jalanmu dalamku, bimbinglah aku dalam jalanmu ya Tuhan, sehingga aku bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak saya pribadi. Walaupun orang-orang yang saya layani itu saya tidak suka, tapi Tuhan menyuruh saya, ya saya akan lakukan. Itu namanya salah satu wujud kedewasaan iman. Ya. Nah, seperti saudara lihat gambar ini, seorang ibu muda ya, dia menggendong balitanya. Tapi di tangan kanannya dia mengangkat ember, mungkin ada airnya, mungkin ada isinya. Lalu di kepalanya ada kayu bakar, luar biasa ya. Memang orang kalau semakin dewasa imannya, seperti kita lihat gambar ini, dan kita akan berkata, aduh berat banget ya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita melakukan tugas itu, Tuhan pasti memberikan kekuatan tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita. Dan kita perlu berkata, Tuhan berikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan yang cukup sesuai dengan beban pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku untuk aku lakukan. Berikan aku kekuatan cukup untuk melakukan pelayanan, beban pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti contoh gambar ini. Ya, tanda kedewasaan iman yang kedua, dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Seperti orang dewasa, yang ini nggak boleh, yang itu boleh, yang ini nggak boleh dimakan, yang itu boleh. Tidak seperti anak-anak ya, nggak bisa bedakan yang baik daripada yang jahat. Iya, Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih,
untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Yang ke-10, Yesus mengajar Simon dan kita semua agar ikut dia saja. Bukan ikut siapa-siapa, walaupun pendeta terkenal atau guru suami yang hebat yang ideal, ya, atau dosen teologi yang hebat. Tidak, kita diajar Tuhan untuk hanya mengikut Tuhan Yesus saja, mengikut pimpinan Tuhan, perintah Tuhan saja. Ya. Mati martir adalah salah satu karunia Roh Kudus, salah satu karunia Roh Kudus. Berarti kalau disebut salah satu, tidak semua umat Tuhan mendapat karunia mati martir. Ya. Seperti ada karunia dalam hal menjadi rasul, menjadi nabi, ya, karunia dalam hal memberi, dalam hal berbagai macam, ya, belasan bahkan lebih dari 20, ya. Jadi mati martir adalah salah satu karunia Roh Kudus. Tidak semua umat Tuhan akan mengalami mati martir. Rencana Tuhan bagi anak Tuhan, bagi anak-anak Tuhan berbeda-beda. Rencana Tuhan bagi anak Tuhan berbeda-beda. Ya. Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus kepada Simon, jika aku menghendaki. Yang penting kehendak Tuhan atau tidak. Jika aku menghendaki supaya ia, yaitu Yohanes, tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya, jika aku menghendaki supaya Yohanes tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi Yohanes memang rasul yang paling tua, walaupun dia pernah mengalami aniaya, tapi nggak meninggal, nggak mati martir. Dia dibuang ke Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos itu dia mendapatkan wahyu yang ditulis dalam kitab Wahyu sekarang ini, ya. Maksudnya ketika Yohanes menerima wahyu itu, Yohanes melihat Yesus, ya, akan segala kemahakuasaannya dan janji Tuhan untuk datang kedua kalinya, ya. Ya. Yohanes 21 ayat 19b. Sesudah itu Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jangan ikut pendeta, jangan ikut guru sekolah minggu, jangan ikut nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Jangan, percuma. Yang penting ikutlah Tuhan Yesus. Ini penting. Ikutlah Tuhan Yesus. Iya. Simon Petrus akhirnya diizinkan Tuhan untuk mati martir. Rasul Yohanes tidak, ya. Ya dibuang ke Pulau Patmos sampai tuanya, ya. Tapi Simon tuh diizinkan Tuhan untuk mati martir. Tetapi dia berkata, aku nggak layak mati martir disalib seperti Tuhanku. Ya, akhirnya dia disalib dengan terbalik, gitu, ya. Itu menurut tradisi gereja, ya, disalib dengan terbalik. Yang penting bagi hamba Tuhan, bagi anak Tuhan, ikut teladan Tuhan saja, ikutlah aku, ikut perintah Tuhan, ikut pimpinan Tuhan saja. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Tolong kami, bimbing kami. Kami juga orang-orang yang banyak kelemahan, tidak lebih baik daripada Simon Petrus. Tapi Roh Kudus menolong kami agar kami menjadi anak Tuhan yang bertumbuh, yang bertindak, berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.